Oke, jadi kali ini kami dari LPK Fuji Academy akan meliput anak-anak Poltekkes yang sudah ada di Fuji dan bagaimana kesan belajarnya serta bagaimana bahasa Jepangnya sekarang. Jadi kami berterima kasih sebelumnya untuk anak-anak Poltekkes yang sudah hadir untuk mengutarakan bagaimana pendapatnya atau kesan-kesannya selama ini. Kita mulai saja dulu ya, mungkin kalau nggak kenal maka tidak sayang. Nah, saya sudah kenal tapi nggak sayang ya. Jadi saya mau dari pojok kiri saya, boleh diperkenalkan namanya. Minasan konnichiwa, watashi wa Dian Kurniawati Dewayanto Mashimasu. Dianto yobarete imasu. Sumi wa eiga o miru koto desu. Poltekkes Kupang karakimashita. Oke, terima kasih ya Kak Dian ya dari Poltekkes Kupang sudah jauh-jauh datang ke Fuji untuk bisa berangkat. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Mas Ganteng yang di depan saya ini. Sudah perkenalkan diri Mas, silakan. Hai, minasan konnichiwa. Watashi wa Fakuri Muhammadu to moshimasu. Fakuri to yonde kudasai. 27 歳です. Poltekkes Bandungから来ました. 皆さんこんにちは。はじめまして。私はリプカモニカスゴロと申します。リプカと呼んでください。Poltekkes Medanから来ました。よろしく。 Baik, kalau begitu Sensei mau tanya, nanti tolong jawab sejujurnya. Menurut dari Minasan sendiri, kenapa kan banyak dari LPK yang bisa menggunakan ke Jepang, tapi kenapa memilihnya LPK Fuji Academy? Mungkin boleh dimulai dari Pak Krisan. Ya. Untuk awalnya, saya mendapatkan informasi mengenai LPK Fuji ini dari grup alumni kampus Poltekkes Bandung. Kala itu saya masih bekerja, hanya saja emang saya memiliki minat untuk pergi ke Jepang. Namun ketika saya mendengar bahwa biaya ke Jepang itu tidak sedikit, saya pun mengurungkan niat saya. Tetapi di Fuji ini dia sedikit spesial karena ada yang namanya sistem talang. Jadi di awal kita tidak perlu khawatir untuk biaya karena semuanya ditanggung oleh Fuji. Baik, mungkin itu alasan saya. Ya, minasan, kenapa saya memilih Fuji Academy sebagai sarana untuk saya belajar ke Jepang? Yang pertama adalah ketika saya searching di Google, begitu banyak memang LPK, tapi tidak seterperinci ini untuk menjelaskan bagaimana nantinya di pembelajarannya, terus sarananya sarana apa yang kita dapatkan. Mengapa saya pilih ini? Karena itu tadi sudah dijelaskan dari awalnya sarana apa yang didapatkan, terus tujuannya bagaimana, dan ketika dana talangan itu diberikan dijelaskan apa saja yang didapatkan gitu. Jadi saya memilih untuk ke Fuji Academy ini lebih jelas, terperinci apa yang kita dapatkan. Oke, baik minasan. Jadi alasan saya memilih LPK Fuji itu karena yang pertama karena ada dana talangan yang mempermudah kita yang tidak mempunyai biaya untuk bisa berangkat ke Jepang. Saya juga mendapat informasi ini dari grup alumni Poltekkes Kupang. Oke, terima kasih ya bertiga. Saya mau tanya, yang paling anak-anak Poltekkes itu yang agak susah sebenarnya selain dari biaya, yaitu adalah izin dari orang tua. Nah, kalau dari kakak kelasnya sekarang sendiri, itu bagaimana cara mendapatkan izin orang tua? Mungkin dari Pak Krisan. Ya, memang untuk izin orang tua ini merupakan sebuah keharusan juga, dan kebetulan awalnya pun saya itu memang tidak mendapatkan izin dari orang tua. Namun saya yakinkan orang tua saya bahwa memang ke Jepang itu adalah impian saya. Kemudian saya juga yakinkan kepada orang tua saya bahwa saya bisa untuk komitmen dalam belajar di Fuji Academy sehingga saya bisa terus maju sampai akhir. Kenapa orang tua saya yakin ketika saya belajar di Fuji Academy ini dan memang untuk ke Jepang, itu karena salah satunya dari kampus kita, Poltekkes. Jadi memang secara resmi sudah diberitahu
kepada siswa yang ada di Poltekkes. Jadi itu saya tunjukkan sebagaimana pengumuman yang ada di Poltekkes, saya tunjukkan kepada orang tua, lalu orang tua merasa yakin karena memang sudah sangat terperinci gitu. Jadi ya pasti kalau dari kampus pasti mereka yakin. Kalau dari saya sendiri, puji Tuhannya orang tua saya sangat mendukung saya untuk bekerja ke Jepang, dan juga melalui Fuji Academy ini dengan juga dana talangan yang ada, saya diberi kesempatan untuk saya bisa belajar di Fuji untuk saya bisa bekerja ke Jepang. Terima kasih sudah menonton ini. Yang saya mau tanya adalah apakah sebelum masuk Fuji Academy atau ketika sudah masuk Fuji Academy itu sendiri, apakah ada kekhawatiran dari minasan, mungkin khawatirnya pembelajaran bahasa Jepang atau yang lain-lain? Boleh diceritakan mungkin aja dari Lukas aja ya. Sebenarnya bukan khawatir ya, tapi lebih tepatnya itu kayak memikirkan kedepannya gimana gitu. Karena bahasa yang baru dan bahasa asing juga, mungkin takutnya gimana nanti untuk nulisnya atau cara bicaranya gimana, kan ada beberapa yang berbeda gitu di secara bahasa. Itu juga kehidupan baru di asrama gimana gitu. Itu sih yang kedepannya gimana dipikirkan. Kalau dari Fatri, apakah kekhawatiran? Baik, untuk kekhawatiran, mungkin kalau saya pribadi itu tidak khawatir ya. Justru orang lain yang khawatir pada saya mungkin. Bukan khawatir apa ya? Khawatir juga. Dibeli langsung sama Puji ya? Tinggal belajar, makan sediain gitu. Oh, wah. Ya, oke. Sebenarnya juga ya. Iya, khawatirnya ya. Tinggal modal ini aja, seniat gitu. Oke, kalau Mbak Dian, bagaimana? Oke, kalau saya sendiri pasti ada khawatirnya. Contohnya itu dari kehidupan asrama. Karena kan kita tahu kita semua ini dari berbagai pulau. Jadi khawatirnya itu sama bagaimana kita berinteraksi sama teman yang baru. Terus khawatir yang kedua itu dari belajarnya pasti. Bagaimana kita belajar bahasa baru yang sebelumnya kita sama sekali tidak tahu bahasa itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak semenakutkan itu pas waktu kita udah di asrama. Itu aja sih. Terakhir ini saya akan bertanya pesannya atau pesannya Baik, mungkin untuk pesan dari saya yang saya rasakan ketika selama saya belajar di Fuji itu, karena bahasa Jepang itu menurut saya adalah bahasa baru gitu. Bahkan hurufnya saja berbeda dengan huruf yang biasa kita baca sehari-hari. Nah, itulah kita membutuhkan ketekunan, disiplin dan belajar. Jadi ketika kita sudah ingin memutuskan untuk berangkat ke Jepang, kita belajar di Fuji, maka harus dikuatkan lagi tekadnya untuk belajar. Karena jika tekadnya tidak kuat, maka belajarnya pun akan jadi sulit ke depannya. Ini dari saya pesan dan pesannya di Fuji ini adalah pelajaran yang baru, karena pelajaran yang baru mungkin agak lebih sulit awalnya kita belajar, karena mengenal huruf baru jadi harus setiap hari belajar gitu. Nggak pernah nggak belajar, jadi harus setiap hari belajar. Dan kalau memang kamu mau kesini benar-benar yakin gitu, yakin dan tekun untuk belajar bahasa, karena bahasanya bahasa baru. Jadi kesan dan pesan saya selama belajar di Fuji Academy baru itu, kesannya awalnya memang belajar bahasa Jepang itu sulit, sangat sulit gitu. Tapi seiringnya berjalannya waktu,
Saya jadi bisa mengerti apa itu bahasa Jepang dengan belajar di Fuji Academy Bandung. Jadi teman-teman semua harus tetap semangat untuk menggapai cita-citanya untuk ke Jepang. See you at Fuji Academy.